ولم أكن بدعائك رب شقيا. Disebutkan oleh diwasiatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cari hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika Anda mendengar atau sedang membaca Al-Quran. Ketika kita sedang mendengar atau membaca Al-Quran. Ini kita yang mendengar, orang lain baca, mungkin anak kita, istri, ataupun tetangga kita, ataupun kaset. Atau kita sendiri membaca. Yang kedua, di majelis ilmu, cari hati. Di majelis ilmu, hadir tidak hati kita? Jangan-jangan badannya hadir, hatinya safar. Nah iya. Apalagi kalau dikejar orang, ya, ditagih orang, alhamdulillah. Baik. Kemudian cari hatimu ketika Anda sedang bersendirian, bersunyi diri. Periksa, adakah kita merasakan takut dan tunduk kepada Allah? Merasa yakin bahwa kita diawasi oleh Allah? Merasa bahwa yang kita baca ayat-ayat itu adalah tertuju untuk kita? Kalau gunung-gunung itu diturunkan Al-Quran kepadanya bisa hancur, kenapa hati kita tidak hancur? Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sejauh mana kita bisa memahami bahwa Allah itu memang maha terpuji dan menimbulkan rasa takut dalam hati kita, rasa cinta dalam hati kita. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim misalnya, menumbuhkan rasa harap. Bagaimana kita bisa munculkan rasa harap tersebut? Rasa khauf ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Ketika dalam majelis ilmu, kita menyadari bahwa kita berada dalam keadaan malaikat hadir, menyeletakkan sayap-sayapnya, menghargai, menghormati, bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, diturunkan sakinah dan rahmat. Dan janji Rasulullah SAW, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu padanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan untuk dia jalan ke surga. Yakin kita akan mendapatkan jannah ketika kita berada di dalam majelis ilmu? Coba kita tanya, apakah semakin memperbaiki keadaan hati kita, semakin membuat kita tunduk kepada Allah, semakin kita ingin untuk memperbaiki diri, untuk menambah mutu amalan kita, hubungan kita dengan sesama, kemudian cari hatimu ketika kita dalam keadaan sendirian, ketika kita dalam keadaan sendirian, terutama yang paling betul-betul membekas itu di sepertiga akhir malam. Bangun tidur disunahkan kita untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Mereka yang bangkit kemudian berwudu, kemudian dia salat, diterima salatnya. Kalau dia berdoa, dikabulkan doanya. Ketika kita dalam keadaan sendirian itu, salat kita 2 rakaat atau mungkin sempatnya bisanya cuma 1 rakaat dalam keheningan malam, rasanya kita coba untuk menghadirkan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Benarkah hati kita tertuju kepada Allah? Kita baca ayat-ayat yang pendek. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Ini kalau kita ulang-ulang, mungkin tidak akan kuat berdiri. Tidak akan kuat berdiri. Luar biasa bagaimana kalau nanti tanah yang kita pijak menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Kemana kita akan lari? Ketika kita membaca ayat yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa kebaikan yang sekecil zarrah yang sudah pernah kita lakukan sehingga membuat kita bahagia, itu akan menjadi memberatkan timbangan amalan kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan coba kita ingat perbuatan jelek kita yang sekecil zarrah ini kalau ditunjukkan oleh Allah kepada kita, apalagi di hadapan seluruh makhluk, apa jadinya kita? Apa yang kita mencoba untuk sembunyikan ternyata yarah, akan kita lihat, akan kita dapati. Ini membuat Imam Abu Hanifah menangis sampai subuh mengulang-ulang ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, selamatkan Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Betul-betul minta diselamatkan, jangan sampai kejelekan-kejelekannya ditampakkan oleh Allah.
di hadapan khalayak. Seluruh manusia akan melihat. Nah, kita mohon perlindungan pada Allah dan taufik. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima hidayah dan mengamalkan apa yang kita dengar di dalam majelis ilmu